Hai teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Kimia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang besaran konsentrasi yang kedua di sifat koligatif larutan, yakni molalitas. Kemarin kita telah membahas mengenai molaritas. Meskipun keduanya ini hampir-hampir mirip hanya beda satu huruf. Molaritas dan molalitas mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, teman-teman. Mau tahu apa bedanya? Nah, kita langsung bahas saja. Untuk definisi dari molalitas itu sendiri, teman-teman, di sini sudah saya tuliskan, adalah suatu besaran konsentrasi yang diperoleh dari jumlah zat terlarut tiap kilogram, artinya tiap 1000 gram pelarut. Ini dia letak perbedaannya. Jika molaritas yang kemarin teman-teman di sebelah kiri ini adalah jumlah molaritas itu adalah jumlah zat terlarut per atau tiap liter larutan, maka di molalitas pelarutnya itu dalam satuan kilogram atau satuan massa. Sementara untuk molaritas yang kemarin itu satuan volumenya, pelarutnya itu dalam liter, teman-teman. Nah, sehingga satuan dari molalitas pun akan berbeda. Kita tuliskan di sini. Satuan dari molalitas M kecil seperti ini adalah mol per kilogram. Nah, karena tiap kilogram pelarut seperti itu. Selanjutnya, kita dapat menuliskan rumus dari molalitas itu sendiri, teman-teman. Rumusnya adalah M kecil, kalau molaritas M besar, kalau molalitas itu M kecil, M sama dengan jumlah mol zat terlarut atau N kecil dibagi dengan massa pelarut P besar disimbolkan dalam satuan kilogram. Seperti itu ya, teman-teman. Seperti biasa, jika kita uraikan lebih lanjut, maka bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini, teman-teman. M sama dengan, karena mol merupakan gram dibagi mR dikalikan dengan 1000 per massa pelarut, namun dalam satuan gram. Konsep ini hampir sama sih seperti yang kemarin kita jelaskan mengenai penurunan penjabaran dari molaritas yang rumus yang di atas ini dengan molaritas yang rumusnya di bawah. Kalau yang di atas dalam liter, kalau yang di bawah dalam mililiter. Nah, sama juga demikian, teman-teman. Kalau yang di bawah, yang di atas ini molaritasnya dalam satuan kilogram, kalau yang di bawah, rumus yang di bawah, molaritasnya satuan pelarutnya dalam gram. Jadi tinggal disesuaikan dengan bentuk soalnya. Apakah dia pelarutnya dalam kilogram atau dalam gram. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, kita akan ambil dua contoh soal untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan problem mengenai molalitas. Oke, langsung saja kita bacakan soalnya. Nomor 1, sebanyak 0,5 mol zat non-elektrolit dilarutkan dalam 200 ml air. Nah, berapakah molalitas larutan tersebut? Langsung saja kita tulis contoh soal nomor 1. Tadi yang diketahui adalah jumlah mol dari zat non-elektrolit, N-nya teman-teman, sebesar 0,5 mol. Seperti itu. Kemudian, zat non-elektrolit ini itu dimasukkan ke dalam 200 ml air. Jadi volume karena satuannya dalam mililiter. Nah, tentukan yang ditanya berapa molalitasnya, teman-teman. M kecil. Loh,
seperti tadi kita sudah bahas, bahwasannya molalitas itu pelarutnya, satuannya bukan dalam mili, melainkan dalam kilogram atau gram. Maka kita harus mengkonversikan terlebih dahulu volume yang ada di sini, teman-teman, volume pelarutnya itu ke dalam bentuk kilogram atau satuan massa. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita kalikan volume ini, teman-teman, kita kalikan dengan densitas air atau rho. Rho air itu sebesar 1 gram per mililiter. Maka diperolehlah, kita jawab saja di sini langsung, P sama dengan volume dikalikan dengan massa jenis air. Volumenya 200 ml, sementara rho-nya 1 gram per mili. Maka bisa kita coret sehingga diperolehlah massa pelarutnya sebesar 200 gram. Nah, untuk kita konversikan lagi ya dalam bentuk kilogram, teman-teman. Kita bagi dengan 1000, yakni jadinya 0,2 kilogram. Sudah dapat nih massa pelarut dari satu larutannya. Sekarang, karena yang ditanya merupakan molalitasnya, maka langsung saja kita masukkan ke rumus yang di atas yang pertama, rumus molalitasnya. M kecil sama dengan mol dibagi dengan massa pelarut dalam satuan kilogram. Jumlah molnya sebanyak 0,5 mol dibagi dengan massanya tadi yang sudah kita ubah ke dalam bentuk kilogram, yakni 0,2 kilogram. Maka diperoleh sebesar 2,5 molal. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas soal yang kedua. Langsung saja, kita bacakan soalnya. Soal nomor 2, yakni, jika ke dalam 500 gram air ditambahkan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 10 gram, di mana massa molekul relatif dari NaOH adalah 40. Hitunglah berapa molalitas dari larutan tersebut. Oke, kita jabarkan lagi di sebelah sini, teman-teman. Oke, nomor 2. Diketahui tadi B besar sebesar 500 gram. Teman-teman. Kemudian massa dari NaOH-nya itu sama dengan 10 gram. Selanjutnya, MR dari NaOH sebesar 40 gram per mol. Yang ditanya adalah jumlah molalitasnya berapa. Maka kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Yang kedua ini, teman-teman. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dalam gram. Langsung saja 10 dibagi 40 dikali 1000 per 500. Maka diperoleh hasilnya sebesar 0,5 molal. Nah, demikianlah cara penyelesaiannya. Sampai di sini saya harap teman-teman sudah cukup jelas membedakan antara konsep molaritas dan molalitas. Simpelnya seperti ini, teman-teman. Jika untuk menentukan molaritas, kita menggunakan suatu labu ukur nih, misalkan seperti ini, kita gambarkan ya.
Anggap saja gambarnya bagus ya. Oke, misalkan labu ukurnya ini kan di setiap labu ukur itu ada pembatasnya ya. Misalkan labu ukurnya batas ini itu 100 mili teman-teman. 100 ml. Maka kalau kita ingin menentukan konsentrasi dalam molaritas, kita nanti menambahkan zat terlarut ke dalamnya. Ini zat terlarutnya. Itu sampai dengan, dan airnya itu sama dengan nanti 100 mili. Jadi air pelarut plus zat terlarut itu nanti totalnya itu sama dengan 100 mili. Nah, seperti itu untuk molaritas ya. Namun untuk molaritas, kalau yang ini untuk molaritas. Jadi sama dengan total larutannya itu harus 100 mili. Sementara untuk molaritas itu kita lebih simpel lagi. Misalkan di sini ada pelarut nih. Pelarut sebanyak 100 mili. Kita tuangkan ke dalam wadah gitu. Anggap saja yang tidak usah terlalu presisi. Kemudian kita tambahkan zat terlarutnya. Misalkan ditambah 10 gram. Maka teman-teman, total dari larutannya itu tentunya lebih dari 100 mili. Bergantung pada berapa banyak zat terlarut yang kita tambahkan ke dalam larutan. Seperti itu. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas besaran yang ketiga teman-teman, yakni fraksi mol. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar.